Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang steady state pada Markov chain. Sebelumnya perkenalkan anggota dari tim kami. Yang pertama ada Martin Nathan Simantulang dengan NPM 017. Kemudian ada Diartan Analgivari Ihsan dengan NPM 020. Kemudian ada Febrian Hidayatul Fazri dengan NPM 006. Kemudian ada Indrian Fali Hadiatma dengan NPM 047. Dan terakhir ada Jobi Masakti Sembiring dengan NPM 002. Oke, masuk ke definisi steady state. Steady state sendiri merupakan kondisi di mana distribusi probabilitas tidak berubah lagi seiring waktu. Artinya begitu rantai mencapai distribusi tersebut, langkah-langkah selanjutnya tidak akan mengubah profil probabilitasnya. Terus itu tuh jadi kayak nggak berubah banyak atau bahkan nggak berubah sama sekali. Gitu. Steady state umumnya ada dan unik jika rantai Markov bersifat irreducible. Semua keadaan dapat dicapai dan aperiodic, tidak terjebak dalam siklus periodik. Kemudian syarat steady state dalam Markov chain meliputi 1. Uji normalitas harus sama dengan 1. Dalam analisis steady state rantai Markov, syarat total probabilitas harus sama dengan 1 adalah hal yang sangat penting. Ini karena probabilitas pada dasarnya mengukur seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi, di mana nilai 0 berarti tidak mungkin terjadi sama sekali, dan nilai 1 berarti pasti terjadi. Ketika kita menghitung distribusi steady state, kita sebenarnya mencari probabilitas jangka panjang sistem berada di setiap state yang mungkin. Bayangkan kita memiliki sistem dengan 3 state. Jika kita mengatakan peluang di state pertama adalah 0,5, state kedua adalah 0,3, dan state ketiga adalah 0,2, maka totalnya tepat adalah 1. Ini artinya kita telah mencakup semua kemungkinan yang ada. Sistem pasti berada di salah satu dari ketiga state tersebut. Jika totalnya kurang dari 1, berarti ada kemungkinan yang belum terhitung. Sebaliknya, jika lebih, itu tidak akan masuk akal karena probabilitas tidak mungkin melebihi kepastian. Syarat ini juga memastikan solusi steady state kita bermakna. Dalam matematika, persamaan steady state bisa memiliki banyak solusi, tetapi dengan menambahkan syarat total probabilitas harus 1, kita mendapatkan solusi unik yang benar-benar menggambarkan perilaku sistem dalam jangka panjang. Tanpa syarat ini, solusi kita mungkin secara matematis benar, tetapi tidak bisa diinterpretasikan sebagai probabilitas yang sebenarnya. Syarat kedua adalah rantai Markov harus irreducible. Agar sistem mencapai steady state yang berarti, rantai Markov harus bersifat irreducible. Artinya, semua state dalam sistem harus saling terhubung. Kita harus bisa berpindah dari state manapun ke state lain dalam beberapa langkah. Sebaliknya, jika ada state yang terisolasi atau reducible, maka sistem mungkin terjebak selamanya di state tertentu tanpa pernah mencapai state lain, sehingga distribusi steady state-nya tidak lengkap ataupun tidak ada. Syarat irreducible ini menjamin bahwa dalam jangka panjang, sistem akan mengunjungi semua state dengan frekuensi tertentu yang stabil. Tanpa sifat ini, perhitungan steady state kita menjadi tidak valid karena tidak mencerminkan seluruh kemungkinan state yang ada dalam sistem. Inilah mengapa irreducible merupakan syarat fundamental untuk mencapai steady state yang bermakna. Syarat yang ketiga adalah rantai Markov harus aperiodic. Agar sistem mencapai steady state yang stabil, rantai Markov harus bersifat aperiodic. Artinya, sistem harus bisa kembali ke suatu state kapan saja tanpa terikat pola siklus tertentu. Sistem tidak akan terjebak dalam siklus berulang yang teratur. Sebaliknya, jika rantai periodik, sistem akan terus berosilasi tanpa pernah benar-benar stabil. Syarat aperiodic ini memastikan bahwa dalam jangka panjang, probabilitas berada di setiap state akan benar-benar stabil dan tidak berfluktuasi secara teratur. Tanpa sifat ini, sistem akan terus berubah-ubah mengikuti pola tertentu, sehingga tidak pernah mencapai steady state yang sebenarnya. Inilah mengapa aperiodic menjadi syarat penting untuk mendapatkan distribusi steady state yang bermakna dan konsisten. Selanjutnya ada cara perhitungan sederhana. Terdapat persamaan linear yaitu Pj sama dengan sigma I, Pi dikali Pij dari 0 hingga tak hingga, dan J merupakan anggota dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan sigma J, Pj dari 0 hingga tak hingga sama dengan 1. Ini merupakan persamaan 1. Kemudian ada contoh soal yaitu diasumsikan jika hari ini hujan, maka peluang besok akan hujan adalah 0,5. Jika hari ini tidak hujan, maka peluang besok akan hujan adalah 0,3. Kita katakan state 0 itu adalah hujan, dan state 1 itu tidak hujan.
Maka dapat dituliskan matriks peluang transisi rantai Markov 2 state untuk memodelkan keadaan di atas adalah seperti di bawah. 0,7 dan 0,5 didapat dari 1 dikurangi 0,3 untuk 0,7 dan 0,5 itu 1 dikurangi 0,5 karena penjumlahan setiap hari haruslah 1. Dari matriks tersebut dapat dituliskan ke dalam persamaan 1 seperti berikut, yaitu Pj sama dengan sigma I Pi dikali Pij dari 0 hingga 1 dan J merupakan anggota 0 dan 1 dan sigma J Pj dari 0 hingga 1 sama dengan 1. Dari itu kita dapat menentukan nilai stasioner untuk Pi0 dan Pi1 dengan menyelesaikan persamaan berikut. Dari persamaan di atas dapat kita jabarkan yaitu Pi0 sama dengan Pi0 P00 ditambah Pi1 ditambah dikali P1 P10 Pi1 sama dengan Pi0 dikali P01 ditambah Pi1 dikali P11 dan Pi0 ditambah Pi1 haruslah 1. Dapat kita masukkan probabilitas dari matriks yaitu sebagai berikut. Pi0 sama dengan 0,5 dikali Pi0 ditambah 0,3 dikali Pi1. Untuk Pi1 yaitu sama dengan 0,5 dikali Pi0 ditambah 0,7 dikali Pi1. Dan Pi0 tambah Pi1 haruslah 1. Nah, contoh sederhananya dalam kasus steady state itu tuh contohnya setiap malam seseorang bisa melakukan salah satu dari dua kegiatan, yaitu contohnya menonton TV, membaca buku. Nah, itu tuh jika malam ini dia menonton TV, kemungkinan besar besok malam dia masih menonton TV. Tapi jika malam ini dia membaca buku, kadang dia tetap membaca, tapi kadang juga dia kembali menonton TV. Nah, lama-kelamaan meskipun aktivitas bisa berubah dari hari ke hari, kebiasaannya tuh akan menjadi stabil. Sehingga dalam jangka panjang tuh seseorang tersebut tuh akan melakukan menonton TV sebesar 70% misalnya dan membaca buku 30%. Nah, itu tuh akan menghasilkan steady state. Contohnya yang sederhana. Itu perubahannya tuh tetap terjadi, tapi proporsinya waktunya stabil. Dan itu tuh dia tuh tidak peduli dari mana kita mulai dan akhir pola aktivitasnya juga akan tetap dalam proporsi itu. Seperti yang ada di syarat. Oke, jadi kita punya studi kasus. Diketahui pabrik mempunyai mesin yang partnya itu perlu diganti secara berkala. Keadaan partnya itu dibagi jadi 3 state, yaitu keadaan 1, keadaan 2, dan juga keadaan 3. Pada keadaan 1 itu dia baik, keadaan 2 itu dia menurun, keadaan 3 dia rusak. Sehingga pertanyaannya adalah, pada jangka waktu yang panjang, berapa proporsi part yang ada di tiap keadaan baik, menurun, dan rusak? Maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti partnya itu pada keadaan baik itu sekitar berapa persen, kemudian menurun itu berapa persen, dan rusak itu berapa persen. Nah, itu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian kita juga memiliki matriks probabilitas yang angkanya itu start dari baik, menurun, rusak itu di 0,8 hingga 0,1. Oke, kita masuk ke dalam perhitungan. Jadi pertama kita itu membuat yang namanya matriks transisi gitu. Jadi yang di atas itu ada P sama dengan 0,8, 0,1, 0,9, 0,15, 0,7, 0,0, 0,05, 0,2, 0,1. Nah, jadi kolomnya itu darinya, teman-teman. Sedangkan barisnya itu adalah menujunya. Namun untuk steady state ini tidak capable untuk dihitung, sehingga kita harus mentranspose lagi menjadi matriks dengan bentuk yang baru. Kalau kalian bisa lihat, teman-teman, ini beda gitu. Namun memang matriksnya itu masih dalam 3x3. Nah, setelah kita udah mentranspose, kita masuk ke dalam pemisalan. Jadi di sini ada PB. PB itu proporsi waktu di baik, PM itu proporsi waktu di menurun, PR itu proporsi waktu di rusak. Sehingga nanti totalnya itu PB tambah PM tambah PR sama dengan 1. Kemudian terbentuk rumus. Rumusnya itu bisa dilihat di sini, teman-teman. Jadi pertama, kita membuat rumus dari
matriks yang udah kita ketahui, matriks yang kedua untuk steady state. Habis itu kita jabarkan sampai kita mendapatkan 3 persamaan gitu. Persamaan satunya adalah 0,2 PB dikurang 0,1 PM dikurang 0,9 PR sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua itu min 0,15 PB tambah 0,3 PM dikurang 0,0 PR sama dengan 0. Cuman 0,0 PR ini bisa dianggap tidak ada karena dia itu nilainya atau value-nya itu 0, teman-teman. Nah, habis itu persamaan ketiga itu adalah burst normalisasi, itu PB tambah PM tambah PR sama dengan 1. Kenapa sih yang minus 0,05 PB dikurang 0,2 PM tambah 0,9 PR sama 0 itu nggak dijadikan sebagai persamaan 3 gitu. Kenapa? Karena itu tidak capable, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di perhitungan kenapa kita hanya butuh 2 persamaan aja, baru persamaan tambahannya itu untuk normalisasi ini. Nanti kalian bisa lihat, teman-teman. Oke, setelah kita udah mendapatkan 3 persamaan ini, kita masuk ke dalam step selanjutnya, yaitu membuat persamaan dari persamaan kedua. Jadi, min 0,15 PB tambah 0,3 PM sama dengan 0. 0,15 PB sama 0,3-nya itu pindah terus ke kanan. PM-nya tetap, sehingga kita dapat PM sama dengan 0,5 PB gitu. Habis itu kita masuk ke substitusi ke persamaan satunya, itu 0,2 PB dikurang 0,1 PM dikurang 0,9 PR sama dengan 0. PM-nya itu kita udah tahu, masukin aja langsung. Jadinya 0,2 PB dikurang 0,1 dikali 0,5 PB dikurang 0,9 PR sama dengan 0. Itu nanti akan dapat di 0,15 PB dikurang 0,9 PR sama dengan 0. PR sama dengan 0,15 per 0,9 PB. PR sama dengan 1 per 6 PB, atau kalau didesimalkan itu jadi 0,1666667. Kemudian kita masuk ke substitusi ke persamaan 3. Nah, tadi kenapa nggak pakai persamaan yang minus 0,05 PB dikurang 0,2 PM tambah 0,9 PR? Karena itu nggak dibutuhin, teman-teman. Jadi, untuk kita to the point, kita itu harus pakai ini. Terus kalau misalkan kita pakai yang minus 0,05 PB sampai 0,9 PR mana 0, nanti 0-nya ini mau dibagi jadi apa, teman-teman? Jadi nggak bisa dibagi dong gitu, hasilnya nggak dapat dong gitu. Makanya kita nggak pakai itu, teman-teman. Kita pakai persamaan normalisasi di persamaan ketiganya gitu. Jadi PB tambah PM tambah PR sama dengan 1, PB tambah 0,5 PB tambah 1 per 6 PB sama dengan 1, PB tambah 0,5 PB tambah 0,1667 PB sama dengan 1, supaya mudah dimengerti ya guys ya. Jadi harus didesimalkan dulu gitu. Itu diakumulasi menjadi 1,6667 PB sama dengan 1, PB sama dengan 1 per 1,667, menghasilkan PB adalah 0,6. Maka PB-nya itu 0,6, PM-nya adalah 0,5 kali PB, sebenarnya 0,5 kali 0,6 sama dengan 0,3, dan PR-nya itu adalah 1 per 6 dikali 0,6, sebenarnya 0,1. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan, itu part-nya itu 60% waktu part-nya itu masih baik, 30% waktu part-nya itu mulai menurun, 10% waktu part-nya mulai rusak. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa part-nya ini masih bagus gitu, dan tidak perlu menggantinya, karena belum waktunya untuk diganti gitu, karena 60% part-nya aja masih baik gitu. Mungkin itu perhitungan dari contoh soalnya.